Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Senang sekali rasanya di pagi hari ini kita di sini. Kenapa saya bilang kita? Saya bukan sendiri di sini, banyak ditemani sama teman-teman. Akan hadir menemani Insan Mesra semuanya kembali di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Di setiap hari Jumat itu kita hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk hari ini di depan saya sudah hadir Ustaz Keren. Saya mencoba menyapa beliau ya, Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA, nanti ditemani sama Ustaz atau Bang Aci. Atau Bang Aci akan hadir juga menemani Insan Mesra siang hari ini. Dan untuk materi bincang-bincang kita atau dialog kita hari ini yaitu kebiasaan atau sunnah atau kebiasaan para nabi, dan nantinya akan kita hadir sampai pukul 11 ya. Dan sekarang pukul 10:21. Insan Mesra, siapa tahu ada yang ingin keluar dari tema, boleh. Nanti juga kita akan tampung pertanyaannya, kita akan coba terima. Tetap layanan kita 0853 953 50907. Nah, baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita hari ini, langsung saja saya persilahkan Bang Aci untuk memandu acaranya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Mira. Jadi selamat pagi untuk Insan Mesra semuanya. Semoga kita di hari Jumat yang penuh berkah ini diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan juga diberkahi kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitupun juga Al-Ustadz yang sudah hadir di depan kita, baik itu melalui siaran radio dan juga melalui media sosial, baik itu kanal Facebook maupun di YouTube Radio Mesra. Jadi Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih segar-segar ya Insyaallah di awal tahun 2023 ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan membahas terkait amalan sunnah yang dilakukan oleh para nabi. Ya, mungkin sedikit uraiannya Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kita mengikuti lagi pengajian ataupun kajian ataupun dai dialog agama Islam di Radio Mesra setiap hari Jumat, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan atau sunnah daripada sunnah para nabi. Namun sebelumnya kita juga harus tahu fadilah di antara menuntut ilmu agama, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan dari semenjak lahir sampai liang lahat sampai wafat. Kemudian masih dalam satu hadis lagi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dia terhitung jihad fi sabilillah. Dalam satu hadis lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke suatu majelis ilmu agama, maka akan Allah mudahkan langkah kakinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti, oh Ustaz, saya nggak kesana, gimana? Ya ini kita buka lewat HP, lewat streaming, lewat apapun, itu pun usaha daripada menuju kepada sana. Tapi beda, orang yang mendatangi langsung tentu besar pahalanya. Contoh misalnya nonton YouTube terkait dengan ilmu itu. Itu pun berpahala. Di jalan itu itu dalam menuntut ilmu agama juga.
Tapi derajatnya tentu lebih besar yang langsung gitu. Insyaallah kita akan memulai pembahasan sesuai urutan di kitabnya Bu ya. Ibu Bapak dimanapun berada, kita memulai akan pembahasannya. Kitab di sini Mausu'atul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang pertama kesunahan daripada Nabi dan kebiasaannya. Ada kebiasaan para nabi yang untuk umatnya jadi sunnah dan ada yang jadi wajib. Di antaranya apa? Yang pertama hukmul khitani, yaitu berkhitan. Hukum khitan, hukum sunat. Apa di sini kalau khitan sunat ya? Sunat juga paham ya di sini kalau di Jawa kebanyakannya bilangnya sunat, disunat itu. Sunat ini dalam qaul tsalits dzahab asy-Syafi'iyah wal Hanabilah fil madzhab wa huwa qaul Ibnu Arabi minal Malikiyah. Intinya anal khitani wajibun ala rijali wan nisa'i jami'an. Bahwasanya khitan itu sunat dalam mazhab kita Syafi'i sama Hambali, wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Wajib. Nah, jadi kalau laki-laki apa sih yang dihitan itu? Itulah daging yang menutupinya itu. Itu semua pernah dihitan. Nah, dan bagi umatnya wajib. Ini kalau laki-laki daging yang menutupi tabe, kepalanya itu, helmnya. Nah, maka digunting ataupun dipotong, hilang, maka itu. Nah, itu khitan. Kalau bagi perempuannya itu, kalau di sini apa namanya? Kate ya, bahasa orang-orang Bugis. Kate apa kate. Pokoknya digores sedikit, maka itu terhukumi terhitan, tersunat. Apa sih padilahnya di antaranya? Bagi perempuan, kalau yang dihitan, yang disunat, itu nanti dia nafsunya enggak begitu besar sama yang disunat. Tapi kalau enggak disunat itu lebih kuat nafsunya. Karena perempuan itu sebetulnya lebih kuat nafsunya. Seperti itu. Yang selanjutnya, kalau dalam hadisnya, hadis Ibnu Abbas, hadis Sayyidina Ibnu Abbas, al-khitanu sunnatun lirijali wa makrumatun lin-nisa'i. Khitan itu apa namanya? Kalau di sini ini menurut mazhab daripada Hanafi itu sunnah, tapi tidak usah kita utarakan karena kalau dalam mazhab Hanafi sunnah. Kalau dalam mazhab kita wajib kembali. Kemudian yang kedua, kebiasaan para nabi yang jadi kepada umatnya itu sunnah, maka yaitu halqul anati, tabe, memotong bulu kemaluan. Tadi yang masalah sunat sudah ya, kesunahnya kapan? Kalau sunat itu sebetulnya kalau mau itu kalau para nabi orang Arab, India, Pakistan, orang Jazirah Arab itu biasanya pas hari 7 hari setelah kelahirannya, pas di akikah, pas di situ juga di khitan kalau mereka. Tapi kalau bagi kita, kalau bisa yang penting sebelum balik. Kalau bagi orang yang selain Arab mungkin nggak tega kalau masih kecil. Padahal kalau kita tanya orang Arab, tanya orang, kami dulu di Pakistan belajar, tanya orang Pakistan, nggak terasa ketika kecil, nggak terasa itu disunat karena memang dari kecil. Tapi kalau kita kan kebiasaannya memang pas kelas SD berapa, umur berapa, kita sampai sekarang masih teringat itu sakitnya bagaimana. Malah ketika kecil itu yang lebih enak, nggak terasa gitu. Sama seperti ada kalau kami kayaknya kami sunat itu minta maksa ke orang tua sampai ke saudara, maka diketawain sama yang lain juga. Kenapa kok ada-adanya apa laki-laki kok minta disunat ini, kalau yang lain kan dipaksa. Saya termasuk yang minta diketawain sampai pada waktu itu kayaknya waktu apa ya, ekonominya ndak begitu jalan, jadi sampai kalau bahasa kasarnya itu harus cari-cari dulu bapak saya yang maksa saya minta sunat, sampai dokternya itu apa namanya mengajak ngobrol kepada saya, kami ngobrol, dokternya bilang sendiri, kenapa kok ini apa namanya disunat kok ngobrol berinteraksi, kalau yang lain diam nangis apa semua ini interaksi. Tapi ya sakitnya itu tetap umur berapa ya, umur sekolah kelas berapa itu, SD kelas 4, 5 di antara itu kalau nggak salah, umur 8, 9 ya di antara itu. Nah itu sunat. Kemudian pas hari akikah kalau mau lebih ini lagi, tapi yang penting kalau ini sebelum balik sudah boleh. Nah, yang kedua itu halqul anati, tabe, memotong bulu kemulan, membersihkan. Tapi ada aturannya. Al-anat yaitu apa fil lughati dalam bahasa Arab, hiya yaitu asy'aru an-nabatu fawqal farji, yaitu rambut yang tumbuh di atas kemaluan. Itu namanya yaitu bulu kemaluan. Maksudnya bulunya itu kita hilangkan, sunnah, termasuk sunnah juga. Kama annahu la khilafa bainahum fi anal halqa afdalul izalati sya'ril anati fi haqqir rajuli. Jadi kalau
dalam laki-laki lebih utama mencukur daripada menghilangkan. Kalau laki-laki mencukur sama menghilangkan beda. Kalau mencukur lebih afdol daripada menghilangkan semuanya. Kalau bagi laki-laki. Dan sunnah itu kalau mau seminggu sekali, setiap hari Jumat atau hari Senin, Kemis bisa. Tapi kebiasaan para nabi itu hari Jumat. Amal mar'ata, adapun perempuan, Pak Yura al-Hanafi wa Syafi'iyah, dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, annal ula fi haqqiha an-natfu. Kalau perempuan dalam mazhab Syafi'i sama Hanafi itu lebih utama dicabut kalau perempuan. Tapi Ustaz, kalau dicabut sakit bagaimana? Ya udah, dipotong pun boleh, dicukur pun boleh. Tapi kalau perempuan harus izin kepada suaminya. Kalau suaminya nggak mau, jangan, ya udah jangan. Kalau perempuan itu. Qasus syaribi, kemudian memotong kumis. Ini pun bagian daripada sunnah Nabi, para Nabi. Memotong kumis. Dalam hadis, malam ya'khud min syaribihi falaisa minna. Kata Nabi, yaitu barang siapa yang tidak mengambil kumisnya, maksudnya memotong kumisnya, maka bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 366. Imam Tirmidzi, nomor hadis 3915. Maksudnya kalau boleh kita kalau memelihara kumis, yang penting jangan melebihi batas-batas merah bibir merah kita. Melebihi itu silakan mau dipelihara, dijaga, yang penting jangan sampai melebihi batas bibir merah-merah, silakan. Boleh. Gitu. Selanjutnya juga natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini mencabut bulu ketiak termasuk sunnah para nabi dan disunahkan juga kepada umatnya. Mencabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak. Kalau Ustaz saya sakit kalau di ini, ya udah, yang penting bisa dipotongan, silahkan dipotong. Warubama hasala bisabi raihatu wa istahabu ayyabda bil ibtil aiman, dan sunnahnya juga di dalam kitab Majmu' ataupun kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah kitab syarah daripada kitab Sahih Bukhari, yaitu sunnahnya itu yang sebelah kanan dulu. Umpama kanan ketiak kanan, silahkan dicabut dulu. Kemudian taklimul adfari, yang selanjutnya kesunahan para nabi dan disunahkan juga untuk umatnya, memotong kuku. Memotong kuku. Sunnahnya itu pada hari Jumat, boleh juga hari Senin, hari Kamis, tapi kalau sunnah hari Jumat, Nabi sebelum sholat Jumat, setiap pagi Jumat sebelum melakukan sholat Jumat, beliau langsung potong kuku. Memotong kuku, kebiasaan para nabi. Kemudian memotong kuku ada cara-caranya. Potong kuku di antaranya apa? Yaitu al-khoslatus salisa taklimul adfari wa yabda'u bil yumna walau idatu turuk. Memotong kuku dimulai dari sebelah kanan. Dan ada beberapa cara, di antaranya apa? Cara Imam Ghazali yang pertama, cara Imam Ghazali. Imam Ghazali itu siapa? Itu di zamannya itu disebut julukannya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam adalah apa ya? Ujung tombak Islam ataupun apa yang jadi rujukan orang-orang Islam di zamannya. Referensinya itu di situ semua. Imam Ghazali. Karyanya salah satu karya yang monumental di antara itu kitab Ihya Ulumuddin. Itu syarahnya Ithaful As-Sadatul Muttaqin. Dulu kami dipelajari pas kelas 7 di pondok. Kalau sudah 7 tahun itu, kalau sudah 7 tahun belajar itu kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab isinya hadis, fikih dan tasawuf. Tiga-tiganya berada di situ. Itu sampai sekarang di seluruh dunia itu dipelajari itu. Coba kalau umumnya seperti itu. Ada kitabnya. Itu Imam Ghazali memulainya cara memotong kuku yabda'u bi musabbatil yumna, yaitu dimulai dari telunjuk kanan. Cara memotong kuku, telunjuk kanan mulai ila hinsiriha, sampai ke jari kelingking yang kanan. Berarti setelah telunjuk tengah, terus manis, kelingking kanan. Tsumma bi hinsil yusra, kemudian menyeberang ke kelingking yang kiri. Ila ibhamima, sampai ke jempolnya. Maksudnya berarti setelah kelingking, yaitu jari manisnya, jari tengahnya, jari telunjuk kiri, kemudian jari jempol kiri, kemudian tsumma yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian ditutup dengan jari jempol yang kanan. Cara Imam Ghazali. Telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kemudian kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Cara motong kukunya. Cara yang kedua, yabda'u bi musahab, itu caranya Imam Nawawi Ad-Damsyiki di Arab.
ada Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani juga di Jawa itu ulama besar juga, dulu di zamannya beliau menjadi imam di Masjidil Haram dan juga menjadi mufti juga di sana. Zaman dulu masih banyak ulama-ulama Jawa yang berpengaruh di sana di Haram, termasuk Syekh Yusuf Al-Bugisi Al-Makassari. Beliau pun termasuk yang tidak bisa dianggap sepele, itu ulama besar yang berkarismatik, yang terpandang di Timur Tengah pun. Itu. Ini cara Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi Ad-Damsyiki Arab, itu yabda'u bi musabbatil yumna, dimulai dari telunjuk kanan, kemudian ila khinsiriha, sampai kelingking kanannya, berarti setelah telunjuk kanan tengah, manis ke kelingking kanan kayak tadi. Tsumma ibhamiha, kemudian jempolnya langsung ke jempolnya, langsung jempol kanannya. Kemudian tsumma bi khinsil yusra, kemudian dimulai lagi di kelingking kiri. Ila ibahnya sampai ke jempol kanannya, berarti setelah kelingking manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, kemudian jempol terakhir, jempol kiri. Itu cara Imam Nawawi Ad-Damsyiki itu. Kemudian yabda'u bil yumna ala tartibi khabis wal yusra ala tartibil khabis. Itu cara juga, ada cara yang lain. Cara mangkus al-fardiyus ainahu Ramadan makna afun khalifan takun ala tartibi madhkur aw nahwu wa hiya bid'atul asmaul asabi wa khawabis. Cara khawabis yaitu ta'ni khinsiron thumma wusta, dimulai dari kelingking, kalau ini acak-acakan, kemudian tengah, kemudian jempol, kemudian binsir manis, kemudian sabah terakhir. Ini yang acak-acakan seperti ini. Kanannya pun sama seperti kelingking. Ini kalau ini di sini cara khawabis dan cara khosab, itu di sini tidak diutarakan siapa yang ininya. Siapa yang memutuskan itu, Kalau yang untuk lebih ininya tadi ada cara yang kedua, lebih enak dan ada sandarannya, yaitu Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Itu cara potong kuku. Kemudian cara potong kuku wa hadza kullu fi asabil yadaini, dan ini cara daripada pemotong kuku, cara motong kuku di tangan. Tapi wa ama asabi'ur rijlaini fayabda'u min khinsil yumna ila khinsil yusra. Adapun cara memotong kuku kalau tadi untuk jari tangan. Tapi kalau adapun untuk memotong kuku jari Indonesia kaki, maka dimulai dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Sudah enggak ada aturannya. Begitu. Wa yusanu taklimu yaumal itsnain wal khamis. Sunnah itu memotong kuku di hari Senin atau Kamis, wa bukrutal jum'ati wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan pagi-pagi di hari Jumat. Dan kebiasaan para nabi kalau di hadis, nabi setiap hari Jumat potong kuku. Umpama pas hari Jumat, masih pendek ini mau dipotong, agak sakit, silahkan nanti pilih hari Seninnya atau Kamisnya. Tapi kalau kebiasaan para nabi SAW hari Jumat pagi-pagi, dan setelahnya wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan setelah memotong dicuci. Memotong kuku itu dicuci semuanya. Ini memotong kuku. Untuk alatnya tersendiri, alatnya itu biasanya pakai potong. Biasanya itu orang kuku pakai gigi. Kalau memotong kuku sekarang berarti kan ada alat pemotong kuku, bisa pakai potong kuku. Tapi kalau pakai gigi gimana ya? Takutnya ada penyakit atau lebih bagus jangan. Dan juga kan salah satu untuk syarat penyembelihan, dalam bab menyembelih itu boleh pakai senjata tajam apapun, yang penting melukai, ataupun pakai bambu yang bisa melukai, kayu, batu yang bisa melukai, kecuali gigi dan tulang. Gigi dan tulang nggak boleh dalam penyembelihan. Tapi kalau dalam kuku takutnya masuk ke situ juga, lebih baik jangan. Wa kitalana fi qasi syari wa taqlimul adbir wa nafil ilbi wa alqil anati allati natsuruka aktsara min arba'ina laitan. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 258 di hadis Imam Muslim itu kita diberi waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut ketiak, memotong bulu kemaluan. Kalau bisa jangan melebihi batas 40 hari. 40 kalau mau di lama-lama, kalau bisa jangan sampai 40 hari kalau bisa. Jangan sampai 40 hari. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ikut sunnah Nabi, para nabi, seminggu sekali, hari Jumat atau Seninnya atau Kamisnya. Yang selanjutnya juga kesunahan para nabi, yaitu ghuslul barojimi, yaitu
membersihkan, mencuci atau membersihkan lekukan-lekukan jari jemari, bahkan sampai punggung-punggung, ruas-ruas jari ini. Diinikan, dikaitkan. Kayak sama seperti dulu ketika musim Covid itu ada cara-caranya. Nah, itu pada dalam Islam sudah diajarkan. Bagaimana itunya, cara-caranya, lekukannya, apanya dibersihkan. Nah, ini kesunahan para nabi. Kemudian al-madmadatu wal istinsyaku, yang selanjutnya madmado itu adalah kumur-kumur, sunnah. Sebelum wudu, kumur-kumur kan sunnah. Wudu itu kan yang wajibnya cuma 6. Yaitu niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib sudah. Nanti bab wudu di depan ada, kami akan bahas juga. Ini madmado itu kumur-kumur, kapan sunnah. Wal istinsyaku wal istintharu. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kemudian istinthar, mengeluarkan air yang tadi dihirup dari hidung, dikeluarkan. Itu. Ini kebiasaan para nabi dan sunnah untuk umatnya juga. Itu. Ketika wudu, dulu ketika kita lihat orang-orang tua kita, nenek kita, itu biasanya kayak gini ya. Yang kami ingat, yang kami tahu kayak gini. Padahal dalam hukum bukan seperti itu caranya. Gitu. Iya, pedas memang. Nanti kalau dalam hadis itu biasanya setan memukim di sini, nanti kalau dengan wudu insya Allah akan keluar juga. Salah satu fadilahnya. Begitu. Salah satu fadilah juga itu saya lihat di YouTube, belajar azan itu. Itu menjernihkan suara. Ini kayak juga istilahnya gurah alami. Gurah alami. Kemudian yang selanjutnya juga kebiasaan para nabi yaitu as-siwaku, siwak itu kebiasaan para nabi. Kebetulan siwak saya nggak dibawa dan juga memang sudah habis, belum beli lagi. Nah, jadi kalau mau beli bisa di toko-toko Muslim ada biasanya. Apalagi depan ujung Bulu SPBU itu depannya ada toko Al Barakah. Itu ada, atau dimanapun yang ada. Itu kebiasaan para nabi. Siwak. Yang dari mana ini? Kayu arok yang dari Arab itu. Kayu arok itu kalau yang putih itu akarnya, kalau yang hitam ataupun coklat warnanya itu dari rantingnya. Kalau yang dari rantingnya pahit yang warna hitam. Jadi kalau yang dari kayu arok akarnya putih. Nah, ada rasanya nanti itu kayak putus-putus nanti ketika sering dipakai. Ada caranya memakai siwak ataupun urutan cara siwak saya pakainya ini. Makanya kami minta pulpen tadi ini, karena pulpen saya biasanya kalau ada yang sakunya baju saya pakai ada bawa pulpen. Nah, kalau enggak ini kaifatu maskihi, cara memegang siwak gimana? Ayyuj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu, yaitu caranya jari yang kanan, jari kelingking yang kanan di bawah siwak, wa bin sirul wal wusto wasawabatu fauqa. Kalau yang jari telunjuk, jari tengah, jari manis di atas, kemudian jempol walibahu tahta inda ra'sihi. Kalau jari kelingking di ujung siwaknya di bawah, yang 3 ini di atas siwaknya, kemudian yang jempol di bawah kepalanya itu siwak. Ini ada kan kepala siwaknya. Seperti ini megangnya. Ini agak megangnya yang jari 3 tengah di atas. Tengah, manis, telunjuk di atas siwak, kemudian kelingking di bawah, jempol pun di bawah siwak. Seperti ini. Cara megang siwaknya. Kaifatu istimali fil asnan, bagaimana cara untuk menggosok giginya? Gimana? Ardon wa fil lisani tulan wa dzalika bi ayabda bi janibi famihi al-ayman fa yastaw'ibu fil asnani al-ulya wa supla dhahiran wa batinan thumma yaf'alu dzalika fi janibil fami al-aisar. Dimulai sebelah kanan dulu, silakan. Dari sini ke sini atau dari sini ke sini silakan. Yang atas dulu kanan, bawah kanan, kiri, kemudian ini dalamannya terus lidah 3 kali, langit-langit 3 kali. Sudah. Itu caranya. Kemudian panjangnya tulan yusannu alla yazida ala shibron. Panjangnya siwak sunnah itu sunnah itu sejengkal kita. Jengkal kita semana itu sejengkal. Kemudian ataupun wala yang kusu'an arba'ati asobi. Kalau bisa jangan lebih pendek daripada 4 jari kita. Kalau pendek, kalau bisa sejengkal. Kemudian besarnya kalau bisa sejempol ini, sejempal kita. Nah gitu. Itu daripada cara siwak. Ada yang tanyakan sebelum lanjut? Terus kemudian untuk gigi geraham di belakang cara akan langsung aja digasak-gasak ke dalam Ustadz sebisanya. Mohon maaf, kita terima dulu teleponnya masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Uci di Pasar Lakesi ya? Iya. Ya, silakan Pak Uci. Iya, ini ada masalah berwudu. Iya. Rumah
ada di kamar mandi ada WC situ. Iya. Apakah bisa berwudu di dalam kamar mandi? Nah, itu yang saya pertanyakan. Tetapi kita tetap memakai sendal. Iya. Karena ada yang sedengar berwudu, yang penting pintu dalam keadaan terbuka. Iya, bagaimana hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adzikru idza kana makanul khala'i huwa makanul wudu. Bab tentang permasalahan tempat ini kamar mandi ataupun tempat buang air kecil buang air besar, dan itu dijadikan juga untuk berwudu. Bagaimana? Kalau dalam hukum boleh tapi makruh. Umpama ada WC-nya untuk wudu di situ, sekitar situ. Boleh tapi makruh. Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak mengapa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau sekiranya ada tempat wudhu yang di situ, di tempat yang lain ambil di situ. Tapi kalau nggak ada lagi, mau di gimana lagi? Orang kita rumahnya kecil, mungkin cuma di situ. Ya udah, yang penting dalam hukum sah. Cuma kalau bicara keabdolannya, kalau ada tempat lain cari di tempat yang lain. Secara hukum tetap sah. Tadi kata bapak tadi ada yang bilang tidak sah. Kalau kena tercipratan najis tetap sah, cuma yang kena najisnya disiram saja sudah sah. Ini sepertinya masih Pak Uci ini. Oh iya. Ustaz, iya silakan. Iya. Ini biasanya itu tempat biasa, maaf ini mandi junub kan didahului dulu berwudu baru Iya. ini. Sedangkan mandi itu dalam keadaan pintu tertutup. Jadi bagaimana hukum ini? Makasih. Apanya yang tertutup? Pintu-pintu. Oh, iya. Pintunya tidak tertutup. Oh iya. Kamar mandi pintu dalam keadaan tertutup. Oh, dalam Pintu kamar mandi dan Mandi junub. Ah, Itu kan didahului dulu dengan berwudu. Iya. berwudu, Iya. baru mandi. iya. Makasih. Iya. Ya, kita bahas pembahasan pada junub ya. Gini Ustaz tadi, mungkin maksudnya ini kan berwudu sudah ada hukumnya, yang di mana makruh. Nah, lantas bagaimana dengan mandi janabah ini? Kita kan terlebih dahulu berwudu. Maka wajibkah ini yang berwudunya ketika misalnya wajib? Jadi bagaimana hukumnya ini karena masih dalam kamar mandi? Lingkup itu masih dalam kamar mandi. Iya, kan salah satu hukum tadi kalau wudu di kamar mandi ataupun wudu di kamar mandi, wudu di WC sah, tapi cuma makruh saja. Kemudian bab sendiri lagi tentang bab masalah mandi besar. Mandi besar salah satu kesunahannya itu diantaranya harus berwudu dulu, bukan harus, makanya sunnah berwudu dulu. Dan sebelum berwudu sunnahnya itu dicuci dulu kemaluan kita dibersihkan, cuci tangan. Setelah itu kita berwudu seperti halnya kita mau sholat. Berwudu sempurna baru mandi besar. Cara mandi besar nanti kesunahannya diantaranya berdiri menghadap kiblat, dimulai dari sebagian kanan yang depan, terus kanan ke belakang 3 kali, kemudian depan kiri 3 kali, kiri bagian belakang 3 kali, menggosok-gosok dan selainnya. Tapi cuma 2 saja fardunya mandi. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Pertama niat, kapan niatnya? Niatnya pas ketika air jatuh ke terbasahi ke anggota tubuh kita, di situ niat saya mandi besar menghilangkan besar fardu karena Allah Taala ataupun wajib karena Allah Taala dalam hati. Kemudian setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh sudah sah. Andaikan pun kita tidak gosok-gosok, tidak pakai sabun, sah. Adapun mau memakai gosok-gosok sunnah, gosok-gosok dan yang lainnya sunnah. Karena pernah saya dengar begini di zaman sahabat Ustaz. Dia mandi pada saat musim dingin sekali, menjadi batu ini esnya. Jadi dia memakai airnya sedikit. Yang penting rata. Yang penting rata, maka itu sudah sah. Sebentar, Bang Aci, Pak Ustadz. Tadi pertanyaannya Pak Uci itu masalah pintu tertutup. Kamar mandi yang tertutup. Bagaimana itu, Ustaz? Pintu kamar mandi. Ya memang kalau dalam bab mandi itu ketika sunnahnya diantaranya adabnya kalau pas mandi diantaranya kita kalau bisa pakai penutup basahan, kain basahan. Iya. Kemudian tutup pintu juga tertutup. Tapi kalau terbuka gimana? Tidak mengapa. Tapi kurang adab, kurang sunnah. Maksudnya takut nanti ada orang yang tidak sengaja ini malah tidak bagus. Kemudian salah satu supaya kita tidak dilihat oleh auratnya sama jin, yaitu diantaranya kita disuruh baca doa dulu. Yaitu kalau yumasyikan baca doa. Kalau saya di sini biasa idza jalasa ahadukum wa tataqama fa wal qaiman la yakhrujan rajulan ya bulu ina karoto an adkuro
ada kemarin saya ngisi di Al-Falah, setiap Sabtu malam Minggu di sana Al-Falah Capagalung itu pas dibacakan satru, ketemu ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali Abi Thalib bin radhiyallahu anna Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali radhiyallahu, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhum al-khala ayaqula bismillah. Jadi penutup mata jin, maksudnya sehingga jin setan tidak bisa melihat aurat kita, aurat anak Adam, aurat manusia ketika masuk kamar mandi. Ketika seorang anak Adam ataupun orang tersebut mau masuk kamar mandi itu baca bismillah paling minimalnya, maka mereka jin ataupun setan tidak bisa melihat aurat kita walaupun telanjang. Hadisnya yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 426, Imam Ibnu Majah nomor hadis 297. Itu jadi masuk WC basmalah paling minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa lengkap lagi yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, paling sedikitnya itu. Tapi kalau bisa lagi silahkan mau pakai basahan, silahkan juga pakai kain-kain yang ini. Seperti tapi itu. Kalau misalnya kamar mandinya tertutup dan mohon maaf saya telanjang di dalam kamar mandi, apakah bisa ya? Memang bisa, tapi bagi orang-orang yang waro itu dia enggak mau melakukan perkara syubhat, melakukan perkara yang syubhat yang enggak jelas, halal-haramnya aja enggak mau, apalagi yang jelas haram apa. Mungkin kalau ulama terdahulu seperti mungkin Andre Guruta ataupun Andre Guruta Babaja, Andre Guruta Abu Modale, orang yang betul-betul suci, pasti itu kalau mandi enggak mau telanjang itu. Pasti pakai basahan dari pusar sampai ke ini, enggak mau telanjang. Orang-orang yang hati-hati enggak mau telanjang. Tapi bagi kita ya memang walaupun bismillah udah, tapi kalau kita sudah bisa mampu melakukan silahkan seperti itu, bagus lagi. Gitu. Ya mungkin jawaban Ustaz sudah mencerahkan Uci yang ada di lokasi kamera nih. Iya betul. Ya silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Ya, di antara siwaknya itu kapan saja disunahkannya, yaitu indal wudu'i, ketika mau berwudu, sunnah dalam mazhab kita. Sebab mau berwudu siwak dulu. Wa inda sholati saun kana mutatahiran bima'in aw biturabin aw ghairihi mutatahiran kaman lam yajid ma'an wala turaban. Ketika mau salat sunnah juga bersiwak. Orang tua terdahulu biasanya sebelum salat dulu, kami masih kecil, sebelum siwak dipotong, siwaknya itu ada di tasbihnya digantung. Kami sering lihat orang-orang tua kita sebelum salat gosok-gosok. Kami waktu kecil nggak ngerti apa itu maksudnya. Ternyata sunnah itu sebelum salat siwak. Baik bersuci dengan air, berarti ketika wudu pakai air, ataupun biturabin, ataupun ketika enggak ada air pakai tayamum wudunya. Tapi ketika mau sholat tetap sunnah pakai siwak juga. Ataupun au ghairu mutatahhirin kaman lam yajid ma'an wala turaban, ataupun bersucinya tidak ada air, tidak ada debu. Maksudnya udah sholat sebisa dia dalam keadaan tidak berwudu, tidak tayamum, tidak ada debu, tidak ada apa, udah sholat ketika mau sholatnya tetap sunnah bersiwak dulu. Kemudian wa inda qiraatil Qur'ani, ketika mau baca Al-Qur'an sunnah bersiwak, awil hadisi, ataupun mau baca hadis sunnah juga, awil ilmu syar'i, ataupun mau membaca ilmu syariat agama, belajar ilmu syariat agama, mau sunnah bersiwak, aw dzikrillah taala, ataupun mau berzikir kepada Allah sunnah bersiwak. Wa indal qiyami minan naum, bangun tidur juga sunnah bersiwak. Wa inda taghayyur fami, baik ketika mulut itu sudah kayak enggak enak gitu loh. Rasanya maksudnya bersiwak, au aklin au ju'in, baik karena lapar ataupun karena dia, au sukutin, baik karena diam lama, au sukutin tawilin, au kalamin katsiran, ataupun karena banyak bicara, nanti nggak enak juga, atau sejenisnya itu. Nanti ketika sudah ini sunnah bersiwak. Seperti itu. Dan kita bacakan hadis-hadisnya juga. Indal wudu, hadis disunahkannya kita bersiwak sebelum wudu. Hadis Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan saya perintahkan kepada umatku selalu bersiwak, untuk selalu bersiwak di setiap kali mau berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1807 di bab siwak. Ketika mau sholat, tadi kan mau berwudu. Ini hadis tentang kita disunahkan bersiwak sebelum bersolat. Sholat tadi berwudu, sebelum berwudu. Yaitu masih dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, laula an asyukka ala ummatil amartum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau saja tidak akan memberatkan kepada umatku, niscaya saya akan perintahkan, akan wajibkan kepada umatku untuk selalu bersiwak di setiap kali mau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 778, Imam Muslim nomor hadis 252, tentang kita disunahkan bersiwak sebelum bersolat.
Indal qiyami min naum, ketika bangun daripada tidur, sunnah bersiwak. Hadisnya dari sahabat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu dulu Nabi sallallahu idza qama minal laili, ketika bangun dari tidurnya pada malam hari, yashushu fahu bisiwaki, akan menggosok giginya dengan siwak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 242, Imam Muslim nomor hadis 255. Kemudian ketika mau masuk rumah pun sunnah. Inda dukhulil manzil, ketika mau masuk rumah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu kana idza dakhala baitahu, dulu Nabi sallallahu ketika mau masuk rumah, bada'a bisiwaki, selalu mulai dengan bersiwak dulu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 253 tentang sebelum masuk rumah bersiwak ataupun sikat gigi. Inda taghayyur fam waspirali asani, yang selanjutnya ketika rasa mulut sudah berubah ataupun menguningnya gigi. Hadis Sayyidatina Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, as-siwaku, adapun siwak, mabharatun, menyucikan, lil fami, mulut, mensucikan mulut, mardhatun lirabbi, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari juga seperti itu. Ini daripada tentang dalil-dalil ke siwak. Gitu. Terus bagaimana begini Ustaz? Ini kan sudah ada beredar pasta yang bermerek siwak. Jadi bukan istilahnya siwak aslinya nih, siwak KW. Jadi bagaimana ya? Iya, secara hukum kan, secara hukum itu yang penting bisa membersihkan gigi, bisa menghilangkan baunya, kotoran dan sejenisnya, maka itu terhukumi membersihkan gigi juga. Tapi kalau mau dapat sunnah kesunahannya, siwak juga dilakukan seperti kami dulu, siwaknya juga, tapi sebelum ini disikat gigi dulu. Terserah mau siwak dulu, setelah itu sikat gigi, ataupun sikat gigi dulu baru siwak, silahkan. Kalau mau dapat dua-duanya pahala yang sesuai sunnah, itu siwaknya dilakukan juga, sikat giginya dilakukan juga. Kalau mau dapat dua-duanya. Terus kalau yang dimulai dari kanan, maka hadisnya ini ada juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kana dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu kana yujibu atayamunu fi tanaulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi, yang membuat saya takjub, kagum. Rasulullah ketika mau apa-apun dimulai dari sebelah kanan dulu, baik mau memakai sendal, menyisir ataupun apa, dimulai sebelah kanan dulu. Segala aktivitas yang baik-baik dimulai sebelah kanan dulu. Baik bersiwak pun dimulai sebelah kanan dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 168, Imam Muslim nomor hadis 267. Itu diantara beberapa salah satu hadis-hadisnya. Gitu. Gimana? Masih ada waktu? Waktu tersisa 3 menit lagi nih, Ustaz Bang Haji ya. Ya mungkin ada sedikit closing statement terkait amalan-amalan sunnah yang sampaikan oleh para rasul ini, baik terkait itu bersih-bersih di badan kita ini. Bagaimana? Silahkan Ustaz. Iya, justru itu yang membuat kita Islam itu sempurna. Rasulullah, Masya Allah, maka inna dina indal Islam, dalam segala aspek apapun, ke WC, kemanapun, ke tiak, apa semua diatur, ada aturannya, dibersihkan, apa semua ada hikmah-hikmahnya. Jadi bagi kepada umatnya, kita harus menjalankannya. Bahkan kalau dalam Islam itu makan pun termasuk ibadah. Makan, Nabi mengajarkan kepada kita makan dengan kanan, kulu wasyarabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan sampai keburu kenyang ataupun berlebihan dan sejenisnya. Makan pun perkara ibadah. Jin, hewan makan, tapi makannya mereka tidak terhitung ibadah karena tidak dengan cara Nabi. Tapi kalau manusia, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, adab, akhlak dan sejenisnya. Nah, itu makan pun ada caranya. Nabi mencontohkan kanan, sebelum makan bismillah, setelahnya alhamdulillah, terhitung ibadah walaupun makan. Dari hewan mereka enggak terhitung ibadah karena cuma makan saja. Tidak dengan cara Nabi. Seperti itu. Dia tidak mengerti. WC pun mereka berak saja. Tapi kalau manusia berak dengan cara Nabi, kencing dengan cara Nabi, terhitung ibadah. Nah, adapun masalah berak, kencing nanti pertemuan selanjutnya kalau sesuai urutan babnya. Jadi untuk lain waktu
waktu ini akan dibahas terkait apa ini? Iya, kalau sesuai urutan babnya itu tentang masalah buang air kecil, buang air besar, dan adabnya, kesunahannya bagaimana. Oh, berarti banyak tentang iya, najis ini. nanti kalau menghadap kiblat bagaimana, kalau dan sejenisnya di bawah pohon bagaimana, di apa dan seterusnya. Kalau sesuai urutannya. Dan kalau bisa kami supaya jelas ini jadwal kami apa di Jumat pertama, kedua, supaya maksudnya andaikan saya jadwal di luar maka nggak enak kan kalau di cancel supaya jelas. Kalau kedua mungkin supaya kalau Jumat kedua, Jumat ketiga supaya jelas kan. Insyaallah, supaya lebih enak. Kemarin juga sudah sering sudah disampaikan, mungkin kalau dari Umi Mesra, dari pihak Mesra kayaknya sudah disampaikan, mungkin dari miskomunikasi atau bagaimana. Iya, siap. Insyaallah nanti dijadwalkan setiap bulannya itu nanti pertemuan kedua ya atau seperti apa? Terserah, kalau kami kan dulu ketika awal-awal itu di setiap Jumat kedua ya Mi ya? Iya betul. Atau mau dirubah silakan, yang penting sudah jelas Jumat keberapa supaya majelis-majelisnya Ustaz juga bisa mendengarkan. Terdengar. Iya. Baik, terima kasih Al Ustaz Rasidin Sundawi yang telah menguraikan ini istilahnya bab kebersihan Ustaz ya. Jadi semoga apa yang disampaikan itu insan Mesra semuanya bisa mengaplikasikan di keseharian kita semuanya, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Jadi saya kembalikan kepada Kamira, silakan Kamira. Ya, terima kasih Bang Aci, terima kasih Pak Ustadz Rasidin Asundawi atas pencerahan hari ini. Mudah-mudahan dan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya selaku umat Muslim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 Radio